Yo guys, balik lagi di channel Denong. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup kontroversial di eFootball, yaitu formasi 2-3-5 yang sering disebut formasi cheater. Banyak banget yang kesel kalau ketemu lawan pakai formasi ini, sampai-sampai dibilang curang. Tapi, beneran cheat atau cuma strategi aja sih? Yuk kita kupas tuntas. Kenapa dibilang formasi cheater? Pertama, overload serangan. Bayangin, kotak penalti lawan penuh banget sama 5 striker, susah banget dijaga. Kedua, AI game belum balance. Kadang back lawan jadi bengong karena terlalu banyak pemain depan yang harus dijaga. Ketiga, counter attack ngeri. Salah passing dikit, langsung gol. Itu yang bikin lawan gampang emosi. Keempat, bikin lawan quit. Banyak yang langsung keluar match gara-gara nggak bisa ngapa-ngapain lawan formasi ini. Perlu dicatat guys, formasi cheater beda sama cheat ilegal. Formasi cheater itu masih bawaan game, legal dipakai. Cuma memanfaatkan bug taktis aja. Contohnya seperti 2-3-5, 3-2-5, atau 4-2-4. Sedangkan cheat ilegal itu pakai aplikasi atau mod luar kayak freeze lawan, speed hack, auto lag, dan itu jelas bisa kena ban. Memang formasi-formasi ini brutal banget di serangannya. Tapi sebetulnya beresiko banget di defense. Harus siap kebobolan juga kalau salah momentum. Jadi kalau ada yang pakai formasi seperti 2-3-5, 3-2-5, atau 4-2-4, jangan langsung bilang pakai cheat ilegal. Itu masih sah, cuman bikin lawan greget aja. Nah, kebetulan di sini gue coba eksperimen pakai formasi 2-3-5. Formasi aneh yang brutal banget, tapi beresiko di belakang karena cuma pakai 2 back. Gue udah coba mainin formasi ini beberapa match di divisi, dan memang cocok banget buat kalian yang suka main cepat, direct, brutal, dan nggak takut ambil risiko. Nah, jadi buat kalian yang penasaran, berani ambil resiko, dan pingin nyobain formasi ini, simak terus video ini karena gua bakal bahas tuntas mulai dari susunan pemain, instruksi individu, kelebihan, dan kekurangan dari formasi gokil yang satu ini. Formasi 2-3-5 ini gue isi dengan 2 CB, 1 destroyer alias perusak, 1 lagi build up buat bantu distribusi bola. 2 back tengah ini bener-bener kerja Rodi bro. CB destroyer tugasnya ngehajar striker lawan, jangan sampai mereka bisa pegang bola dengan nyaman. Dia harus agresif, tekel keras, dan selalu siap duel fisik. Sedangkan CB build up lebih kalem. Selain bertahan, dia juga jadi awal build up serangan. Karena cuma ada 2 CB, mereka nggak punya backup lagi. Jadi setiap kali lawan counter, 2 pemain ini harus bisa nutup ruang dan jaga positioning. Di depan mereka ada 3 gelandang, salah satunya anchorman. Pemain ini bisa dibilang adalah penjaga kunci antara lini belakang sama lini tengah. Tugas utamanya adalah jaga kedalaman, jadi dia nggak terlalu maju ke depan, tapi stay di depan 2 CB.
Karena cuma ada 2 CB, Anchorman ini ibarat pagar tambahan. Kalau CB ketarik ke sayap atau kalah duel, Anchorman harus sigap nutup ruang kosong. Singkatnya, Anchorman ini jadi bodyguard utama buat 2 CB yang kerja Roddy di belakang. Kalau Anchorman lo disiplin, formasi 2-3-5 ini jauh lebih stabil. Kemudian kedua CMF gue pakai box to box dan orchestrator. CMF box to box di formasi ini jadi motor tenaga di lini tengah. Dia rajin banget naik turun, bantu defense sekaligus jadi support di serangan. Waktu tim kehilangan bola, box to box cepet turun buat nutup ruang, jadi tandem penting buat Anchorman. Box to box ini cocok banget kalau punya stamina tinggi, speed oke, plus kemampuan tackle lumayan biar kuat di transisi. Ya kalau box to box itu tenaga, orkestrator adalah otak permainan. Tugas utamanya ngatur tempo, distribusi bola, dan jadi penghubung ke sayap atau ke SS. Biasanya dia stay agak ke tengah, nggak terlalu maju, biar selalu jadi opsi passing aman. Dari kaki orkes inilah sering lahir umpan akurat ke LWF, RWF, atau langsung ke CF. Dia juga penting banget kalau kita lagi build up dari bawah karena bisa tarik pressing lawan lalu oper bola ke ruang kosong. Kalau dua peran ini balance, serangan kita jadi ngalir dan pertahanan lebih terjaga meski cuma ada 2 CB dan 1 DMF. Nah, sekarang mari kita lihat bagian yang paling seru yaitu 5 penyerang di depan. Salah satunya ada second striker, gua pakai hole player. Posisi SS hole player di formasi ini jadi kunci rahasia buat bikin serangan lebih variatif dan susah dibaca lawan. Hole player jago banget nyari ruang di antara lini tengah dan back lawan. Kadang dia turun dikit buat terima bola, kadang langsung tusuk ke celah back. Karena pergerakannya unpredictable, dia bisa tiba-tiba nongol di kotak penalti dan jadi eksekutor tambahan. Dengan adanya SS hole player, serangan formasi 2-3-5 ini jadi nggak monoton cuma lewat sayap atau direct ke CF. Dia bikin lawan bingung harus jagain striker atau jagain hole player yang suka hilang timbul. Selanjutnya di posisi penyerang sayap gua pakai LWF roaming flank dan RWF prolific winger. LWF roaming flank jadi pemain super fleksibel, pergerakannya bebas, dia nggak cuma stay di sayap kiri, tapi bisa geser ke tengah atau pindah ke sisi kanan untuk cari ruang. Bikin bingung marking, karena nggak statis, fullback lawan sering keteteran jagain dia. Kadang ditinggalin, kadang harus double cover. Cut inside, dia juga sering tusuk ke dalam buat kombinasi dengan SS atau CF atau bikin peluang gol. Sedangkan RWF prolific winger, dia tipikal pemain yang fokus ke output langsung. Sering banget lari nyusurin garis tepi, lalu kasih umpan kedua CF. Cut back and shooting. Kalau ada ruang, dia bisa cut inside dan langsung tembak ke gawang.
well stopped. Takes a shot. What a hit! High risk, high reward, tipe prolific winger biasanya main direct, jadi sekali lolos bisa langsung kasih ancaman serius. This is Luis Suarez. Big chance. Shapes to shoot. It's it. Bagus kalau punya speed tinggi, acceleration gila, crossing akurat, plus finishing oke biar ancaman tambah lengkap. Messi. And he's shooting chance. Kombinasi LWF roaming flank plus RWF prolific winger bikin serangan lo jadi nggak ketebak. Kalau dua sisi ini aktif barengan, lawan jadi dilema. Mau nutup sayap kiri, kanan kebuka, nutup kanan, kiri tusuk ke dalam. Can they get him away? A good take in a good area. Dan di posisi terakhir, gua pakai dua penyerang bertipe goal poacher. Target utama buat finishing, sekaligus jadi ancaman counter attack. Kalau salah satu CF ketutup, biasanya CF satunya bisa manfaatin ruang bebas. Kadang mereka main kombinasi 1-2 sebelum tembak. Composure from here. Can he finish? Jim? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. This is Batistuta. She'll slip through. Space and a chance! Sticks it on. Di formasi 2-3-5 ini, dua striker goal poacher ini dapat supply dan kombinasi maut dari SS, RWF, dan LWF. Things starting to look very comfortable. Well, they're very much the better team at the moment, Pete. Sure. SS Hole player jadi link up man. Dia sering turun sedikit buat terima bola dari DMF atau CMF, lalu ngoper ke CF. Some of the stuff they've played so far has been great on the eye. Hostilities have resumed at the stop. Chance for a shot! LWF roaming flank. Dengan pergerakan bebasnya, dia bisa cut inside dan kasih umpan pendek ke SS atau langsung through pass ke CF. Kalau lawan nutup sisi kiri, dia geser ke tengah jadi playmaker bayangan, bikin variasi serangan lebih hidup. Themselves unexpectedly. Oh, that is asking for trouble. RWF prolific winger, fokusnya suplai bola ke dua CF. Karena kita main dua striker, passing lebih sering berbuah peluang. They're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest is having a shot! Rather than Doze. They forced the error and extracted the maximum. Hasilnya, dua goal poacher nggak pernah kehabisan suplai bola. Mau lewat sayap kiri, kanan, atau kombinasi tengah, selalu ada servis dari SS, LWF, dan RWF. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. Goes for a shot! Just Lawan bakal kesulitan karena tiga support player ini bikin lini depan 2-3-5 jadi super variatif dan nggak gampang dibaca. look at the space here. And the shot! Romani gathers from the goal kick. Tries to play it through. This is Luis Suarez. Big chance! Untuk instruksinya, taktik menyerang 1 dan 2, gua kasih instruksi defense kedua CB, biar mereka stay dan nggak keluar posisi. We see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate. It's run loose. Who's going to get there? Taktik bertahan 1 dan 2, gua kasih instruksi target serangan balik kedua CF, biar mereka selalu siap jadi tumpuan long ball counter. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Played right into his path. Oh, and he shoots! Kesimpulannya, formasi 2-3-5 long ball counter ini cocok banget buat kalian yang suka main cepat, direct, brutal, dan nggak takut ambil risiko. Formasi ini bisa bikin banyak gol, tapi siap juga kebobolan kalau salah momentum. This is Batistuta. So guys,
Gimana menurut kalian, mau coba formasi 2-3-5 ini atau masih setia sama formasi meta kayak 4-3-3 dan 4-2-1-3? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Now it's Vinicius Junior. It's a sharp little Luis Suarez. Terima kasih buat yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan formasi unik lainnya di channel Denong. See you in the next video. Peace out. There's the shot. But the manager has done him a big favour, I think, by taking it off. He was looking very, very late. Ever for many Catalans, clearly, but here is one of the key players in that remarkable triumph. Up tries to finish!